Ini adalah efek dari hilangnya satu kualitas dari seorang pemimpin. Rakyat dijadikan angka, bukan amanah. Janji dibuat saat kampanye, lalu dilupakan setelah berkuasa. Emosi mudah meledak saat dikritik. Kebijakan berubah sesuai tekanan, bukan prinsip. Kepentingan mengalahkan keadilan, popularitas mengalahkan kebenaran. Keputusan diambil dalam tekanan opini publik, bukan karena benar, tapi karena takut tidak disukai. Bukan karena prinsip, tapi karena ingin selamat. Kritik dibungkam, kebenaran hilang. Dan akhirnya rakyat hidup dalam ketidakpastian. Keadilan jadi ilusi, kepercayaan berubah jadi kemarahan diam-diam. Pemimpin sejati diuji bukan saat berkuasa, tapi saat diganggu, diserang, dan diprovokasi. Dunia hari ini tidak kekurangan pemimpin yang pandai berbicara. Yang kurang adalah pemimpin yang menepati apa yang pernah mereka ucapkan. Pemimpin hari ini banyak yang menjanjikan perubahan, tapi nyatanya hanya sibuk menjaga kekuasaan. Ada satu kisah dari sejarah kenabian yang justru berjalan dalam arah sebaliknya. Bukan tentang kisah pemimpin perang besar, bukan tentang pemimpin penaklukan wilayah, dan bahkan bukan tentang mujizat seorang pemimpin yang mengguncang alam secara kasat mata. Kisah ini adalah kisah tentang seorang manusia nyaris tidak pernah dibicarakan. Kisah ini adalah kisah tentang seorang manusia yang Allah sebut dengan penuh penghormatan dalam Al-Quran. Sebagai cermin yang sangat dekat dengan realitas pemimpin hari ini. Dia adalah manusia soleh dengan kesabaran dan komitmen diri terbaik untuk dunia hari ini yang sedang mengalami krisis integritas. Beliau adalah Zulkifli alaihissalam. Dalam banyak riwayat, Zulkifli bukan ditekankan sebagai raja besar yang menaklukkan dunia, tapi sebagai sosok yang memikul tanggung jawab berat atau kifalah. Tidak banyak kisah spektakuler tentang Zulkifli. Tidak ada mujizat besar yang mengguncang dunia. Namun, Al-Quran menegaskan keistimewaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa Ismaila wa Idrisa wa Zulkifli kullum minas sabirin. Dan ingatlah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Surat Al-Anbiya ayat 85. Wadkur Ismaila wal Yasa'a wa Zulkifli wa kullum minal akhyar. Dan ingatlah Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli semuanya termasuk orang-orang terbaik. Surat Shad ayat 48. Tidak panjang, tidak dramatis. Ayat tersebut menjelaskan akan sabar, konsisten, dan terpercaya untuk manusia-manusia terbaik dalam pengendalian diri seorang pemimpin. Dalam riwayat tafsir para ulama seperti Ibnu Katsir, Al-Tabari, dan sebagian atsar dari para salaf, Zulkifli digambarkan sebagai seorang hamba Allah yang diberi tanggung jawab besar setelah seorang pemimpin sebelumnya atau nabi dari Bani Israel. Ia tidak meminta jabatan itu dengan ambisi, tetapi ia menerimanya dengan satu syarat yang sangat berat. Para ulama meriwayatkan, Zulkifli mendapatkan amanah kepemimpinan dengan syarat berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, tidak marah saat memutuskan perkara, dan harus menegakkan keadilan tanpa kecenderungan kepada siapapun. Dan ia menerima itu. Bukan sehari, bukan seminggu, tapi sepanjang hidupnya. Lalu beberapa riwayat Israiliyat yang digunakan sebagai pelengkap tafsir. Beliau diuji dalam kemampuannya untuk menepati janji, menjaga ketenangan saat marah, dan tetap adil ketika berada dalam tekanan. Ketika manusia biasa akan tergelincir oleh emosi, beliau justru dituntut untuk tetap stabil. Bayangkan,
Saat pemimpin lain sibuk menjaga citra, Zulkifli sibuk menjaga janji kepada Tuhan. Saat pemimpin lain takut kehilangan jabatan, Zulkifli takut kehilangan amanah. Saat hari ini orang melihat jabatan sebagai peluang, maka Zulkifli justru melihatnya sebagai beban yang hampir mustahil. Saat hari ini orang berlomba naik ke puncak struktur kekuasaan, maka beliau justru menerima puncak itu dengan kesadaran bahwa setiap keputusan akan menjadi ujian langsung antara dirinya dengan Allah. Saat pemimpin hari ini bisa kehilangan arah karena opini publik atau tekanan kelompok, Zulkifli justru diuji agar tidak kehilangan arah, bahkan ketika tidak ada saksi selain Allah. Inilah yang membedakan beliau dengan banyak pemimpin hari ini yang kalah bukan oleh konflik luar, tapi oleh ego, amarah, kepentingan, dan godaan kekuasaan. Konflik Zulkifli tidak berisik, tetapi menghancurkan jika tidak ditaklukkan. Konflik antara kekuasaan dan diri sendiri agar tidak berubah menjadi kezaliman. Ada kisah setan datang menguji Zulkifli, mengganggu waktu istirahatnya, mengacaukan ketenangannya, mencoba memancing emosinya. Karena satu celah saja cukup untuk menjatuhkan reputasi Zulkifli seorang pemimpin. Tapi Zulkifli tidak marah, tidak terpancing, tidak keluar dari prinsipnya. Dan disinilah pelajarannya. Pemimpin sejati diuji bukan saat berkuasa, tapi saat diganggu, diserang, dan diprovokasi. Satu sisi, kita melihat seorang nabi yang ketika diberi amanah justru semakin takut kepada Allah. Sementara hari ini, kita melihat pemimpin modern yang ketika diberi amanah seringkali semakin percaya diri sehingga lupa batas. Zulkifli adalah simbol pemimpin yang tidak dikalahkan oleh jabatannya sendiri. Ia tidak menjadi tinggi karena kekuasaan, tetapi justru semakin rendah hati karena sadar bahwa setiap keputusan adalah tanggung jawab yang akan ditanya. Dalam tafsir para ulama, salah satu ciri utama gaya kepemimpinan Zulkifli adalah keteguhan dalam menepati janji dan tidak pernah membiarkan emosinya menguasai keputusan hukum. Ini menjadi kontras yang sangat tajam dengan realitas hari ini, ketika janji bisa berubah menjadi strategi dan keputusan bisa berubah mengikuti arah kepentingan. Janji dibuat saat kampanye, lalu dilupakan setelah berkuasa. Emosi mudah meledak saat dikritik. Kebijakan berubah sesuai tekanan, bukan prinsip. Rakyat dijadikan angka, bukan amanah. Emosi mengalahkan kebijaksanaan, kepentingan mengalahkan keadilan, popularitas mengalahkan kebenaran. Maka dari situlah Samiri modern dalam bentuk lain bekerja, bukan melalui patung, tetapi melalui ego dan godaan kekuasaan yang tidak terlihat. Hasilnya, kepercayaan runtuh, rakyat mendiskreditkannya, negara berjalan tanpa arah dan ketidakharmonisan. Maka Zulkifli menjadi simbol bahwa ujian terbesar seorang pemimpin bukanlah bagaimana ia mengalahkan lawan, tetapi bagaimana ia tidak kalah oleh dirinya sendiri. Sekarang, lihat dunia hari ini. Ketika pemimpin tidak sabar, keputusan diambil secara impulsif. Ketika pemimpin tidak konsisten, kebijakan berubah-ubah, rakyat jadi korban. Ketika pemimpin mudah marah, kritik dibungkam, kebenaran hilang. Dan akhirnya rakyat hidup dalam ketidakpastian. Keadilan jadi ilusi, kepercayaan berubah jadi kemarahan diam-diam. Ini bukan sekadar masalah politik. Ini adalah efek dari hilangnya satu kualitas dari seorang pemimpin, yaitu kesabaran yang berprinsip yang patut dicontoh dari Zulkifli alaihissalam. Hari ini kita hidup di dunia yang bergerak terlalu cepat. Cepat viral, cepat bereaksi, cepat
marah dan bahkan terlalu cepat menghakimi. Satu potongan video 10 detik bisa menghancurkan reputasi seseorang. Satu kalimat yang dipelintir bisa memicu kemarahan massal. Dan satu kesalahan kecil bisa dihakimi seolah-olah itu adalah keseluruhan identitas. Di sisi elit kekuasaan, keputusan diambil dalam tekanan opini publik. Bukan karena benar, tapi karena takut tidak disukai. Bukan karena prinsip, tapi karena ingin selamat. Di sisi rakyat, kita merasa punya suara. Tapi seringkali suara itu kehilangan arah. Kita ingin keadilan, tapi menuntutnya dengan cara yang tidak adil. Dan tanpa kita sadari, elit dan rakyat mulai mencerminkan penyakit yang sama. Reaktif, impulsif, dan tidak sabar. Tapi di tengah dunia yang seperti ini, ada satu sosok yang memperhatikan dalam diam tapi kuat. Nabi Zulkifli alaihissalam. Bukan dengan pidato panjang, bukan dengan strategi pencitraan. Zulkifli mengajarkan untuk menahan diri dari emosi. Karena tidak semua hal harus dibalas saat itu juga. Tidak semua provokasi harus dijawab dengan kemarahan. Zulkifli mengajarkan hidup dengan standar yang tidak berubah. Bukan karena keras kepala, tapi karena ia tahu tanpa prinsip, kekuasaan hanya akan mengikuti arus. Dan ketika pemimpin kehilangan prinsip, rakyat kehilangan arah. Zulkifli mengajarkan untuk tidak hanya membuat janji, tapi hiduplah dalam janji itu, seperti janji seumur hidupnya. Siang hari ia menahan diri, malam hari ia menguatkan diri, dan dalam setiap keputusan ia menjaga dirinya dari kemarahan. Bukan karena mudah, tapi karena itu benar. Dan di titik ini, pertanyaannya berhenti, bukan lagi tentang pemimpin. Ia beralih menjadi cermin untuk kita semua. Apakah kita juga sabar saat diserang? Atau kita langsung membalas? Apakah kita konsisten dengan nilai yang kita klaim? Atau berubah tergantung situasi? Apakah kita menepati janji-janji kecil kita? Jika rakyat terbiasa reaktif, maka pemimpin akan lahir dari reaksi. Jika rakyat terbiasa tidak konsisten, maka pemimpin akan belajar untuk tidak punya prinsip. Dan jika kita semua mulai menganggap janji sebagai hal ringan, maka jangan heran jika yang berkuasa juga memperlakukan janji dengan cara yang sama. Zulkifli mengajarkan sesuatu yang sangat sunyi, tapi sangat dibutuhkan untuk zaman ini. Bahwa perubahan yang besar tidak selalu dimulai dari panggung kekuasaan, tapi dari kemampuan seseorang untuk mengendalikan dirinya sendiri. Di dunia yang penuh strategi, Zulkifli mengajarkan integritas. Di dunia yang penuh janji, Zulkifli mengajarkan pembuktian. Ingat, pemimpin di suatu hari nanti akan lahir dari masyarakat negeri itu sendiri.